Aku tak mau apa-apa, aku tak tahu apa-apa, aku tak punya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yuhibbul mutatahhirin wa yuhibbul mustaghfirin wa yuhibbut taibin wa yuhibbul zakirin wa adkhalahum jumratil mu'minina al-faizina fi jannatin na'im. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majid wa azim wa syarif ala abdika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Allahumma amir lisani bi dzikrika wa qalbi bi khasyatika wa sirri bi ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma inni as'aluka wa tawassau ilaika bi sultani awliyaika fi hadzal zaman al-qadiri al-muhammad sallallahu sahibul karamah wa sahibul fadilah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kahatur kapayeuteun Syekhuna wa mursyiduna sahibul karamah wa sahibul fadilah, pangarsa guru agung, pangarsa maos anu kusyukuring dipihormat kalayan ku Allah dimuliakeun. Kahatur kapayeuteun sesepuh wakil talqin pangarsa Kiai Haji Saleh Muhtar Hujjatul Arifin anu kusyukuring dipihormat kalayan ku Allah dimuliakeun. Ugi kahatur ka para wakil talqin pangarsa maos sami anu kusyukuring dipihormat kalayan ku Allah dimuliakeun. Teu kakantun kahatur kapayeuneun para bapak para ibu sadayana anu sami-sami parantos hadir di masjid anu mulia anu kusyukuring dipihormat kalayan ku Allah dimuliakeun. Langkung tipayun sumangga urang sami-sami manjatkeun puji sinaran syukur ka hadratillahi rabbi. Rahmat biwasalam mugia dilimpahkeun
kajunjunan alam kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tehilap kepada sahabatna kaum umatna dugi ka urang sadayana. Alhamdulillah kukudrat sarta iradat Allah subhanahu wa ta'ala dina ieu wengi urang sadayana tiasa riung bulung patepung lauk paamprok johong patepang wajah di ieu haflah mubarakah dina raraga ngalaksanakeun kaperyogian urang sadayana. Anu mudah-mudahan kusumpingna para sepuh sadayana sumpingna ka ieu masjid teu gratis. Sumpingna para sepuh ka ieu masjid teu gratis, tapi aya nu ngorbankeun tanah, ngorbankeun materi, ngorbankeun wakos, ngorbankeun air hutan, ngorbankeun sagala rupina. Mudah-mudahan sing ngajantenkeun jembatan emas kenging kabagjan di dunya kalayan kenging kabagjan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sepuh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setiap jalmi bade sepuh urang kali pamanggeut istri pasti sareana ngaharepkeun hoyong bahagia di dunia, hoyong bahagia di akhirat. Teu aya pijalmiheunana nu teu hoyong bahagia. Pasti sareana hoyong bahagia di dunia, hoyong bahagia di akhirat. Tapi karena hontal kebahagiaan itu, karena hontal kebahagiaan di dunia, karena hontal kebahagiaan di akhirat, tercekap ku ngetang pentang nu aya di langit, tercekap ku sakadar lamunan, tercekap ku sakadar ngetang daunan nu aya di tangkalan. Tapi keur mencapai kebahagiaan di dunia, keur mencapai kebahagiaan di akhirat, kantos meriyogikeun pengorbanan, meriyogikeun waktos, meriyogikeun pikiraneun, meriyogikeun tanagi jeung sajabikna. Potnya kitu deui urang diajar thariqah qadiriyah naksabandiyah, diajar dikir anu dibimbing ku guru mursyid, urang meriyogikeun pengorbanan, meriyogikeun waktos. Sabab moal tiasa urang diajar zikir langsung ka Gusti Allah tanpa aya anu ngabimbingna, tanpa aya anu ngabimbingna. Nuwi syukur alhamdulillah mugi kawangkin ayeuna urang tiasa sasarengan, tiasa ngupingkeun, tiasa niru, tiasa ngadangu kana dauhan-dauhan pangarsa Guru Agung. Sok sanaos Bapak seueur kitabna gaduh salomari, gaduh sakamar kitab tanpa aya anu ngabimbing moal dugi ka Gusti Allah moal. Nuwi syukur alhamdulillah. Hiji jalmi ngarasa senang hatena, hiji jalmi bakal ngarasa tenang hatena di mana dina manahna parantos dilebetan ismudan. Sabab urang diajar zikir umal dinten aja dikir la ilaha illallah teh namo ilmu. Henteu asal mikir, tapi namo ilmu. Emang kan urang diajar zikir la ilaha illallah teh namo ilmu. Ari guru mursyid teh sanes jalur modal sanes. Nu namina guru mursyid mah 12 pan ilmu parantos kapaham sadayana. Nya. Nu abi lamun Bapak hayang janten guru mursyid kedah paham ulah 12 pan. Ulah wakah hayang ngaku guru mursyid ari cantala 12 pan dina ngaos mah. Nu abi urang diajar zikir la ilaha illallah teh asal
urang ibadah teu ngapa ilmu. Nu mawi ieu sakali deui sing leres pikirna. Ulah asal-asal. Ya. Sabab ieu urang diajarkeun teh teu ilmu. Tos ditanggung jawab, tos ditangawawar ku pamirsa guru agung pikeun jami anu getol dikirna di dunyana moal sangsara, di akhiratna moal cilaka. Itu jaminan ti guru agung. Jaminan ti pamirsa guru agung keur jami anu leres dikirna di dunyana moal sangsara, di akhiratna moal cilaka. Numawi di mana-mana urang diajar torikoh teh ulah sok kabobodo tenyo kasamaran lampah. Kumaha kabobodo tenyo kasamaran lampah teh? Ieu. Moal tiasa nyebatkeun uyah asin lamun teu ngaraosan heula. Moal tiasa nyebatkeun gula amis lamun teu ngaraosan heula. Moal tiasa ngaraoskeun ngageleserna cendol Elizabeth lamun teu ngaraoskeun heula. Moal ngaraoskeun disebat raos bolu otak abdi idan lamun teu mesen heula. Nah, diajar tolong kesan. Ulah ngan saumur cenah mega, tapi kudu dibuktikan, dinyatakan. Kaseseueuran jalmi ayeuna teh sok kabobodo tenyo kasamaran lampah. Dina mama, ibu osok nonton iklan di TV tara. Osok tara. Tara jarang nya osok saya contoh. Iklan rokok jarum coklat. Ari di iklan geunana mobil. Iklan rokok keretek sampurna. Ari di iklan geunana anu dicium ku muning. Teu nyambung, Pak. Laras anu paling teu nyambung mah ongko upami salah ge nya. Upami iklan odol mah salah ge tingalikeun naonana waosna. Ieu palebah iklan soktek tadi ditinggalikeun anu disoktekanana. Penasaran. Da abdi geus tinggal iklan soktek tara ditinggalikeun anu disoktekanana tara. Ya aman kedah jelas tadi oke. Nu mawi di mana-mana hanya urang kosong. Di mana-mana jiwa raga urang kosong. Nah, ieu bakal punya anak bangsa agung. Lamun seut manusia hatena kosong. Upami manusia hatena kosong teu dilemetan dikir kopi. Upami manusia hatena kosong teu dilemetan teu dieusian teu dicor ku dikir kopi. Cilaka. Ibarat ieu. Ibarat hiji jalmi kagungan mana kagungan burung. Burungna merna ebot sok tinggal burung manuk bangsa saya naon merna ebot kan. Iya burung manuk digantengkeun ka burung tapi teu aya manukan. Percuma sanaos saya oge. Nya, jalmi kasep dedek sampai rupa hade istri geus kawan-kawan ti endah kabina-bina dan ibarat sapertos Sri Kandi namanya unsur di kahyangan tapi hatena kosong percuma jantan jalmi oge. Mending keneh kasep bari hatena eusian daripada goreng patus hatena naon. Ibu terang sok aya dari mangantungkeun manuk tapi kurungna saya teh daya manukan percuma. Ya. Nah, sabab ibu diajar thariqah TKN Pondok Pesantren Suryalaya mah sakeutik bakal ngabendung tina kajahatan. Lamun urang tos ancur kana diajar zikir la ilaha illallah sakeutik dibendung kajahatan teh. Ibu upami ibu anu sok biasa langganan PR
dina kaping 30 sasih 3 2016 bertepatan sareng 20 hiji Jumadil Akhir aya hiji pajangtenan anu aneh. Kaping 30 sasih 3 2016 bertepatan sareng 20 hiji Jumadil Akhir 1437 aya hiji kajangtenan anu aneh. Di mana? Di Pondok Pesantren Miftahul Falah di Kampung Sumur Bandung, Desa Pasir Kawi, Kecamatan Rawakota, Kabupaten Karawang. Naon kita? Nah, iya, udah dibetulkan. Anu diajar tori pesan udah diajar tori. Iya Pondok Pesantren Miftahul Falah, Sumur Bandung, Rawakota di Karawang. Hiji kajang tenang anu mandat ngisingkeun ka umat Islam. Hiji kajang tenang anu mandat ngecewakeun ka umat Islam. Hiji kajang tenang anu mandat mencoreng-corengkeun ka muka rarai umat Islam. Didinya pimpinan pondok pesantren ngagadabah 15 santri usia 15 tahun seek parawangan. 15 santri para wanita saya ku anjeun buka saumi itu hukum keterangan pokokna mah kan anjeun ada hukum 8 tahun 15 tahun. Itu sok ibu kuping jami anu tos ngagem torikoh pondok pesantren Surya Layak tos pernah ka kuping aya nu ngagadabah ka istri kaya. Iya pimpinan pondok pesantren ngagadabah istri muridna deui nya. Ayeuna generakeun bab nikah. Anu di bab nikah teh seueur cai anu kaluar cenah. Da moal tiasa cai anu kaluar lamun teu dipraktekeun heula eta kitu. Janten kan aya cai mami, aya cai wati, aya cai mani, aya cai para rubuh kitu cenah. Nek moal tiasa katingali lamun teu dipraktekeun heula saha anu teu rek kabita atuh usia 15 tahun lamun jamu orang kenal. Lamun dina buah mah cetrokeun. Lamun dina buah usia 15 tahun sabaraha 15 cenah teh mama uningan sok cenah teh. Sin kuring ge sohe ini nyarioskeun teh biasa di pertanggal wawarkeun bilih teu percantan aya keneh koranna di abdi. Tapi 15 ini kira urang tadi kok sabab di mana-mana urang geus ancrut kana teh ieu pondok pesantren Surya Layak rek berbuat maksiat teh aya abah payuneun ngadan contoh Kang Abib Idan harita Kang Abib Idan lawan Senin teu manakiban pewe tah Kang Abib Idan di payuneunna sabab naon abah manjangkeun ka kamar di kamar bawahna. Kang Abib lulusan aja na alim hakim dina waktu mengisi teh horeang cenah kitu. Ningal abah ngadat di dinya kajega lamun bahasa urang mah kajega kitu. Nyumuh kareta terang kajega. Nah kitu kajega. Takut di soreang punten Kang Jamal di soreang aya namina mangewoknya. Mangewok teh punten. Mang ewok teh sanes kali banget, jadi dicager. Tukang mangkok asal. Sabada ayeuna ancrut kana TKN Pondok Pesantren Surya Layak, tiap-tiap rek mabok ngadak-ngadak isi ningali botol. Isi rek cek botol. Hikmah. Gendang di anu sok biasa cicing di alam bako. Nah, gendang di anu sok biasa cicing di alam bako di mana para terjun karena TKN Pondok Pesantren Surya Layak isin tah ngadarok contohna Kang Abib Idan itu kapungkur ngarokok rasa dinten itu 5 bungkus di sana. Digenggeureukeun ku istrina wawarana kumaha? Rokok kuring, anu meuli-meuli kuring, anu ulun-ulun kuring, anu gering-gering kuring, berapa jadi kusil? Datang minta duit di dinya cenah gitu 5
lima bungkus disangkut ari cek abdi teh wah karek maot ari kieu mah atuh bicara mah hese kalebet abdi oge belaan sasasih dua sasih teu ngarokok belaan nyumput teh hese tapi sabada ancur kana teh kieu pondok pesantren Surya Laya kalebet kan abdi anak-anak Korea mereka ngarokok teh ayeuna taroskeun ka Kang Abi Bidan itu perokok berat lah pokoknya mah ya 5 bungkus disangkut sok taros dan pilihan pokok ya apa? Orang kaya kalau mah abah ayeuna jadi tarana gitu nomi lamun aya urang teh masih kene cicing alam bakal ulah hijrah. Nah, marukan kamu pamparan aduh Pak diajar mikir teh aduh diajar mikir la ilaha illallah aduh bisa wah jalaran waktu para percakapan ngapunten dan tasawuf wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ma'ruf bisalatil zikrillah. Amma ba'du, billahi anta maqsud bi wajhi wa madlubi adini mahabbatak wa an mulia serta mulia ketua Allah guru Syekh Muhammad Abdul Ghawwas Syekh Rasul Al-Qadri Al-Saban Al-Jami' Al-Muwafaq Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Allah, sajadu sallallahu alaihi wa sallam para wakil para hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tidak bisa hadir, mudah-mudahan sekalipun beliau tidak hadir diberikan kesehatan. Para iwan, para amat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Saya bingung mau membahas apa. Bahas yang ingatnya ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ingatnya ini. Arti secara lahiriah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin perempuan. Kalau diartikan hanya sebatas itu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin seorang perempuan, ini akan jadi masalah. Di sisi lain perempuan bisa menerima laki-laki itu jadi pemimpin.
Tapi di pihak lain sesungguhnya ini jadi masalah. Kalau diartikan arizalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki adalah pemimpin seorang perempuan, apa yang jadi masalah? Yang jadi masalah ini nanti akan ada suatu kesombongan, keangkuhan bagi seorang laki-laki. Akan terjadi suatu kesombongan, keangkuhan bagi seorang laki-laki kalau diartikan secara umum. Kenapa saya harus membahas masalah ini ya? Bagaimana akan menjadi suatu masalah bagi seorang perempuan? Karena ada suatu kesombongan, keangkuhan bagi seorang laki-laki. Contohnya seperti ini. Kamu tahu, saya di sini adalah pemimpin, cari duit siang dan malam, kamu cuma tidur saja. Ada suatu keangkuhan di sini. Bagi wanita karir, dengan adanya suatu bahasa laki-laki seperti itu, maka wanita karir itu merasa tidak enak. Wanita karir itu adalah mempunyai sifat kepemimpinan. Manakala dia sudah mempunyai sifat kepemimpinan, dia akan melawan terhadap suaminya. Memang bapak saja yang bisa cari duit, saya juga bisa cari duit. Dengan sakitnya hati seorang perempuan, tidak sedikit seorang perempuan menggugat suaminya untuk minta cerai. Betul nggak Bu? Kalau diartikan arti secara lahiriah akan membawa masalah. Sekarang banyak perempuan minta cerai gara-gara suaminya adalah menampakkan suatu keegoannya terhadap istrinya itu. Tapi kalau ditarik lagi, yang namanya pemimpin akan ada syaratnya. Ada syaratnya pemimpin. Apa syarat pemimpin itu? Sidik, amanah, fatonah, dan 4 syarat aja. Pertanyaannya sekarang, apakah semua laki-laki itu mempunyai sifat sidik, amanah? Kalau tidak, berarti apakah seorang laki-laki itu mempunyai sifat sidik, sifat amanah? Kalau tidak, berarti ada. Gimana caranya? Apakah seorang laki-laki, apakah laki-laki itu mempunyai sifat sidik? Tidak semua laki-laki kan? Kalau tidak semua laki-laki, berarti laki-laki ada yang tidak punya sifat sidik. Apakah seorang perempuan tidak mempunyai sifat sidik? Tidak semua perempuan kan? Kalau tidak semua perempuan, berarti ada perempuan yang mempunyai sifat sidik, amanah, apa? Jadi 50-50. Kalau memang itu 50-50, berarti apa makna rijal dan apa makna nisa? Ini masuk kepada bahasa trik. Kembali lagi pertanyaannya, apakah semua laki-laki mempunyai sifat sidik, sifat amanah, sifat amanah? Tidak semua. Kalau tidak semua, berarti ada yang tidak mempunyai sifat sidik. Apakah semua perempuan itu tidak mempunyai sifat sidik, amanah? Tidak semua. Kalau tidak semua, berarti ada perempuan yang mempunyai sifat sidik, amanah, apa? Kalau memang seperti itu, apa mana rijal dan apa mana nisa? Dilihat dari kitab Sirul Asrar bahwa yang namanya rijal itu adalah hati. Rijal adalah hati. Yang namanya hati ada di diri seorang laki-laki, ada di diri seorang perempuan. Yang namanya hati ada di diri seorang laki-laki dan ada di seorang perempuan. Nisa adalah jasad.
Maka kalau hatinya baik, baik laki-laki maupun perempuan, maka ucapannya juga akan baik dalam diri laki-laki maupun dalam diri perempuan. Kalau itu yang namanya baik, disebutlah rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Jadi lelaki yang baik itu adalah hati yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hati zikir itu namanya rijalul, selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, semuanya kita sudah, hati kita sudah ditanami dengan kalimatul iman, yaitu la ilaha illallah. Susah ini di perguruan tinggi ini tidak diajarkan itu penanaman kalimatul iman, tidak. Hanya di dalam thariqah yang saya ketahui adalah dalam thariqah itu TKN. Ada tijaniyah juga ada iblisiyah juga ada. Tapi saya membaca adalah thariqah TKN ini adalah sumber daripada thariqah yang lainnya. Pusatnya thariqah itu, sumbernya thariqah itu adalah TKN. Qadiriyah Naqsabandiyah. Zikirnya adalah zikir tahan, zikir kopi. Karena saya juga sudah masuk ke tijaniyah penelitian, sudah masuk di Indonesia penelitian, khalwatiyah penelitian, karena memang tugas saya adalah penelitian dalam hal-hal thariqah. Saya bawa semua mahasiswa itu, bawa ke Indonesia satu mobil, bawa ke tijaniyah, nanti didiskusikan bagaimana hasil daripada penelitian itu. Yang pada akhirnya adalah saya tahu bagaimana tijaniyah, bagaimana khalwatiyah, bagaimana Indonesia. Tapi saya bandingkan semuanya, ternyata sumbernya adalah dari TKN. Maka untung itu saya bawa anak mahasiswa penelitian di Abang Awas tahun kemarin. Kemudian didiskusikan si anak itu, sampai nangis si anak itu. Anak itu menceritakan bagaimana keberadaan Syekh Mursyid Abang Awas. Ceritakan di depan. Nangis. Saya baru pertama kali melihat langsung Syekh Mursyid yang Syekh Mursyid Abang Awas. Ternyata menurut dia apa yang saya sampaikan sama. Ucapannya, wajahnya, kepribadiannya, dia merasakan itu adalah merasa suatu kesejukan. Saya mendengar dan melihat secara langsung. Ada suatu kesejukan, ada suatu ketenangan, kebahagiaan. Dia sendiri bilang seperti sambil menangis. Ini padahal dia baru melihat almarhum Ibu Dede, dia seorang Muhammadiyah. Maaf, saya bawa dulu itu ke Surabaya, ke Abah Anak. Kemudian itu bersama-sama Abah Anak ini. Padahal Abah Anak itu enggak lihat, bukan lihat. Abah Anak itu cuma lihat. Tapi dia sendiri, kok saya baru pertama kali saya melihat ini. Padahal itu yang saya kunjungi adalah tidak bicara. Tapi kenapa tenang? Merasa satu kesejukan. Ini kelebihan mursyid yang mempunyai nur. Dulu Abah Anom itu belum diumumkan yang akan berdoa, akan membaca doa itu adalah Abah Anom dulu. Baru diumumkan saja jamaah sudah nangis semua. Aneh nggak? Kalau kita kan kalau jamaah ingin nangis apa coba? Dibuat-buat. Ya Allah,
yang mendoakannya itu sambil nangis. Kemudian Mustafa terbawa nangis. Kalau abang mendengar suaranya, belum ngomong sudah nangis, cuma diumumkan. Kemarin saya datang ke apa hari Jumat, ini ketemu dengan Ustaz Kami. Saya bawa mahasiswa satu bus mahasiswa. Dengan padekannya saya bawa, dengan dosennya saya bawa dosen ketiga dan dekan satu. Saya bawa, ditahankin alhamdulillah saja. Dekan usul ini sudah ditahankin dan dosen-dosennya ada 3 orang sudah ditahan. Ya setidak-tidaknya mau diamalkan mau tidak, yang penting dia tidak melarang aja. Alhamdulillah ada yang ngomong sama saya, Pak Haji di rumah lagi kapan nanti saya itu. Alhamdulillah di bawah zikir suatu zuhur ke suatu sabada Jumatan di bawah zikir. Alhamdulillah. Padahal lalu ada yang nangis. Kenapa? Ternyata zikir yang sudah ditanamkan itu membawa kehidupan hati. Kalau hati sudah hidup nanti, kalau hati sudah hidup, ibu juga akan nangis tersendiri, bukan dibuat-buat seperti usaha. Oh, alhamdulillah saya belum punya jodoh, ya Allah. Kabulkanlah kita saya, mudah-mudahan jodoh saya ini dipercepat. Kan begitu, sangat bagus. Alhamdulillah. Ini pengalaman saya yang kemarin. Ada padekan, nggak disangka padekan mau dihakim, tapi alhamdulillah. Tadinya kan begini terus padekannya. Dan zikir bu. Pikir sudah ngambil dulu, belum ambil aja dulu. Dengan orang tuanya dibawa, saya bawa dulu laki. Alhamdulillah mau ditangkap dengan mahasiswa yang saya bawa itu adalah titipan Kemendak di semua provinsi. Ya. Setidak-tidaknya si anak itu akan tahu tiketnya. Setidak-tidaknya mereka itu akan tahu zikir yang benar. Kenapa Pak Haji itu zikirnya adalah harus tarik ke sana? La ilaha illallah. Nanti saya jawab. Jawabannya jangan di sini, nanti di kelas. Maka alhamdulillah itu saya ngajar 7 kelas. Semua sudah saya takin. 7 kelas sudah saya talkin semua. Alhamdulillah, sekalipun dia versi, sekalipun dia mama, dia ikut. Bagaimana saya menerangkan supaya Toriko itu bisa dimengerti? Ternyata kesalahan kita adalah kalau kita ujung-ujung membahas masalah Toriko, dia tidak akan mau menerima. Rentetan saya adalah membahas masalah Toriko adalah berangkat dari rukun agama itu. Berangkat dari rukun agama yaitu adalah Islam, iman, dan ihsan. Yang namanya Islam adalah harus ibadah, yaitu ibadah lahir menggunakan ilmu fikih. Yang kedua iman, yang namanya iman adalah adanya dalam hati. Supaya iman kita lurus kepada Allah menggunakan ilmu tauhid, maka ilmu tauhidlah ilmu untuk meluruskan niat dan etikat kita kepada Allah. Cuman susah supaya hati kita lurus kepada Allah, itu susah. Kenapa susah? Karena hati kita adalah kotor. Hati kita adalah kotor. Kalau hati itu kotor, nanti setan akan tinggal di tempat yang kotor. Maka susah untuk meluruskan niat dan etikat kita kepada Allah disebabkan hati kita adalah kotor. Maka hati kotor itu adalah harus dibersihkan. Kata saya, apa dan ilmu apa untuk membersihkan hati itu? Yaitu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu untuk membersihkan hati. Manakala hati sudah bersih, dia akan merasa dipantau oleh Allah. Itulah yang disebut ihsan. Bikin tauhid
dan ilmu tasawuf satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Kenapa sekarang anti terhadap tasawuf, anti terhadap thariqah? Saya katakan orang yang anti terhadap tasawuf, anti terhadap thariqah karena dia belajar rukun agamanya tidak lengkap, cuma sampai kepada fikih dan tauhid. Fikih dan tauhid itu tidak akan bisa membawa kita sholat supaya khusyuk, karena memang ilmu fikih adalah tidak membahas masalah sholat khusyuk. Ilmu tauhid itu juga begitu. Ilmu tauhid tidak membahas masalah sholat khusyuk. Kalau sekarang kita harus sholat khusyuk, kalau menggunakan ilmu tauhid dan ilmu fikih tidak akan bisa. Dan apa yang membahas yang bisa sholat kita supaya khusyuk? Dibersihkan dulu hatinya dengan apa? Dengan zikir, dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu adalah ilmu untuk membersihkan hati. Manakala hati sudah bersih, baru bisa khusyuk. Namun ada tata caranya, ada metodenya untuk membersihkan hati itu. Dengan apa? Dengan zikir. Tapi ada zikir yang kita nampak dan ada zikir yang kita nampak. Saya bahas. Alhamdulillah. Saya bikin judul itu adalah satu thariqah, yang kedua adalah bai'ah, yang ketiga adalah talqin, yang ketiga tawassul, yang ketiga rabithah. Menakutkan, saya sengaja bikin judul itu dibahas semua ini. Yang pada akhirnya alhamdulillah itu mau ditaati. Saya bilang kenapa? Saya contoh saya bilang. Di Ma'had Ali di sana itu diisi oleh santri-santri, oleh perempuan. Kok kenapa di Ma'had Ali itu adalah banyak kesurupan? Kenapa bisa kesurupan? Sepanjang hatinya mati, saya bilang pasti dia bisa kesurupan. Tapi bagi orang yang hatinya hidup, tidak mungkin dia kesurupan. Contoh anak saya yang sekarang di UI, di UI sebab Darussalam Subhan. Dulu anak saya anti terhadap thariqah, termasuk istri saya. Sekarang hadir. Ini ngomongnya pengalaman. Anti terhadap thariqah dulu istri saya, begitu saya dibilang, istri saya ketawa. Biarkan gitu. Yang pada akhirnya masuk. Anak saya juga begitu. Begitu pula minta ditakin. Begitu ditakin pulang lagi ke sana. Orang lain kesurupan, dia tidak. Masalahnya ada orang yang mempunyai kemampuan. Si setan si jin itu takut kepada anak saya. Kenapa? Takut kepada anak saya. Karena ininya sudah diisi. Jadi tidak mungkin kesurupan ibu kalau ininya sudah diisi. Kenapa di santri-santri pesantren pasar banyak kesurupan? Karena memang betul dia bisa ngaji, hafal Al-Quran, suka sholat, suka zikir, namun zikirnya tidak ditanamkan. Tapi kalau zikir ditanamkan, saya yakin dan 1000 keyakinan adalah tidak mungkin dia akan kesurupan. Karena di sininya adalah ada kesurupan. Maka pantas sholat nikmat, pantas sholat nikmat. Allah hidup benar. Kayak ngomong sorangan, hati ngomong sorangan, hati hidup sorangan, ngomong sorangan, ucap sorangan. Mual kali itu Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rabbil hidup. Hoyong bisa ke rumah, latihan, mual ujung-ujung bisa sorangan dapat latihan. Jadi rijal ini tidak hati al-musok jikir maka rijal lakul hihim rijal itu wala baimun hati. Tadi saya ceramah pulang dari apa tuh masjid
Al-Uwa. Saya langsung datang ke sana. Ke UIN saya suruh ceramah, saya ceramah. Alhamdulillah. Saya kira saya jadi tegur karena ceramah saya sedikit keras. Lulusan UIN akan menjadi Abu Jahal modern. Saya katakan seperti itu. Kenapa menjadikan Abu Jahal modern lulusan ini? Sebanyak lulusan UIN ini adalah hanya mendorong kecerdasan intelektual. Karena kecerdasan intelektual itu tidak mampu mengusir setan yang ada mati dan tidak mampu menjadi orang benar. Kenapa? Karena kecerdasan intelektual itu tidak mampu membersihkan penyakit hati. Kalau itu tidak mampu membersihkan penyakit hati, maka akan menjadi sarjana yang berbahaya, doktor berbahaya, profesor yang berbahaya, dan akan menjadi Abu Jahal modern. Saya katakan seperti itu. Saya khawatir saya turun dari mimbar ini tak beritahu, tapi alhamdulillah banyak yang salaman saya. Terima kasih Pak Haji, terima kasih. Bagus Pak Haji, bagus Pak Haji. Untuk kecerdasan spiritual itu tidak cukup diseminarkan dan didiskusikan, tapi ada prosesnya. Bagaimana proses di dalam thariqah itu adalah untuk kecerdasan spiritual itu harus ada satu kalimat yang ditanamkan ke dalam hati kita. Ini yang tidak ada di perguruan tinggi UIN ini penanaman kalimat thayyibah ke dalam hati. Saya katakan seperti ini. Mau diterima, mau tidak sebodoh, yang penting saya adalah sudah ngomong seperti itu. Tapi alhamdulillah begitu saya turun, ada yang ketua DKM-nya adalah Pak Bahrudin Naik. Terima kasih Pak Haji, terima kasih Pak Haji. Memang harus begitu katanya. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sayyidina al-karam subhanahu wa ta'ala rasulul aqdir ila sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Al-ayat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajabu syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadhan syahru ummati. Sadaqallah wa sadaqa Rasul. Yang saya hormati sama-sama saudara tercinta bersahabat, ada Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad Abdul Mas'ud al-Qadiri an-Nasyabah al-Kamil pada saudara-saudara pada asal-usul mudah-mudahan kita semua, anak cucu kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, penduduk bumi di timur ke barat, utara ke selatan dapat limpahan barakah rahmat beliau sehingga dapat mengamalkan amaliyah thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah bersama syariah dengan istiqomah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati para wakil hakim muslim yang hadir dan tidak hadir dalam berbagai negeri, khususnya yang telah menyampaikan ilmu Allah. Mudah-mudahan kita selalu tambah ilmu, tambah amanah, tambah akhlak, tambah rasa dekat kepada Allah, dekat kepada orang yang selalu dekat kepada Allah, dekat kepada amalan yang membuat kita selalu dekat kepada Allah. Bapak Ibu iman atas sekalian, alhamdulillah.
sudah banyak ilmu yang disampaikan kepada kita. Dan sekarang kita berada di bulan Sya'ban, ya, malam ketiga ya. Inilah bulan yang kita dibimbingkan oleh Syekh Mursyid untuk sholat siap-siap ya, nisfu Sya'ban. Beli sejadah yang empuk. Sholat nisfu Sya'ban kita dalam TTN sudah tinggal ikut saja, ya, siap saja. Walaupun ada orang yang melitik, ya, jadi tidak usah diladeni kita. Saya mah ikut guru, saya mah ikut Syekh Mursyid, sudah beres. Ya. Keterangannya sudah pasti, ya, dari Syekh Mursyid kuat karena silsilah itu namanya sanad. Silsilah itu kalau hadis itu sanad. Sanad dalam hadis diukur dengan sanad silsilah, ya tentunya beda. Karena kalau hadis ada talaki saja, menyampaikan ilmu sudah, masalah amalnya tidak ada hubungan. Tapi kalau silsilah itu sanadnya, ya, bukan sekedar talaki tapi suhbah, bergaul terus menerus, tidak putus yang ditalkin zikir sampai akhir hayat, bahkan sampai ke alam baka, dapat bimbingan terus dari Syekh Mursyid. Makanya kita setelah ditalkin zikir, ya, terus ada bimbingan, ya, hataman terus, zikir terus, menakib terus. Inilah bedanya, dan terus bertemu dengan Syekh Mursyid. Jadi ada suhbah. Suhbah itu jadi bersahabat, ya, selalu bersama, ya. Makanya Al-Imam Ibnu Ajibah Allah sering menyampaikan dalam kitab Iqadul Imam, wallahi, ya, ma'aflaha man qad aflaha illa bi suhbati man qad aflaha. Demi Allah, tidaklah sukses orang yang sukses itu kecuali karena bersahabat menjadi murid dari orang yang sudah sukses. Sukses di sini bukan hanya ekonomi, bukan hanya duit, orang Sunda nampi duiten, bukan hanya uang, tapi adalah sukses dalam ibadah, sukses di dalam, ya, mengolah pembersihan hati. Sebagaimana bisa disampaikan, karena pabrik untuk mengolah hati di bahasa kita adalah pabrik, tempatnya hanya di Toriko. Khususnya kita Toriko di anak sahabat, ya, orang pesantren seluruhnya. Ini pabriknya. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah pada pengusaha. Walaupun secara fisik Allah tidak hadir di Masjid Raya, tapi secara hati Allah selalu hadir. Dan dari malam kita secara yang bersama Allah. Kita semua bersyukur, sekali lagi bersyukur, khususnya saya, karena kalau saya tidak dipertemukan oleh Allah kepada Syekh Mursyid, sedang apa sekarang? Tidur, nonton TV, ngobrol, rubi, nggak ada taman, nggak ada manangin, nggak kenal zikir hobi. Walaupun tadi sudah disampaikan, walaupun kitabnya banyak, zikir hobi tidak mampu karena belum diisi. Keutamaan sholat sunat bulan Sya'ban, ya, banyak keterangannya, dan tadi saya sudah sampaikan di Masjid Urwah, ya, dari kitab Al-Kasyaf yang ditulis oleh Syekh Mahmud Zamasyari. Keuntungan orang yang sholat nisfu Sya'ban disebutkan dalam hadis Rasul, dalam tafsir surah Ad-Duhan ayat 2, tadi ayat yang saya terus membacakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguh kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkah. Ayat ini ada beberapa penafsiran. Yang pertama adalah malam Lailatul Qadar, tapi pendapat yang lain ini adalah malam nisfu Sya'ban. Apa? Iya, malam nisfu Sya'ban. Ya.
Jadi malam berkah. Khususnya kita dikatakan berkah karena banyak kebaikan pada malam ini, bimbingan sholat 100 rakaat. Tapi setahun hanya sekali. Padahal dilihat dalam kitab Al-Dunya Mitolin Tarikil Haq oleh Syekh Tarikil Lani menulis di dalam bab sholat nisfu Sa'ban, beliau menulisnya sampai 14 kali dalam setahun. Ya. Tapi yang dipilihkan oleh Syekh Mursyid, yang diambilkan Syekh Mursyid, dipilihkan Syekh Mursyid untuk kita para murid cukup sekali saja. Kenapa? Nggak kuat. Ya, 14 kali. Kapan? Ya, dalam kitab Al-Dunya diterangkan di dalam bab yang sholat ini yang pertama malam raja pertama, jadi yang waktunya yang 100. Kedua malam nisfu Sa'ban, ketiga malam Idul Fitri, malam Idul Adha, dan yang 10 yaitu malam akhir bulan Ramadan setiap malam, jadi 10 hari. Kalau kita dikasih yang itu 10 hari pakai sholat 100 rakaat. Ya, makanya Syekh Mursyid sangat bijak, makanya disebut mursyid. Kalau sahabat satu disebut khulafa ar-rasyidin sama. Ya, ini mursyid kalimatnya kalau saya dari rosaka yang diluruskan. Jadi bahwa rasyidun sama ini arsala yursilu irsalan bahwa orang bijak. Makanya kata Allah membimbingkan kita para ikhwan dipermudah, yassiru wala tu'assiru. Permudah jangan bersulit. Alhamdulillah, masya Allah banyak sekali kemudahan terus. Ya. Jadi sholat yang 100 ini dalam kitab Al-Kasaf dalam tafsir surah Ad-Duhan ayat 2, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla fi hadhihi lailati mi'ata rak'atin arsalallahu ilaihi mi'ata malakin. Salasuna yubashshiru lahu bil jannah wa salasuna yu'amminuhu minan nar wa salasuna yadfa'una min afatis dunya wa asyaratun yadfa'una min maqayid syaitan." Rasulullah SAW bersabda di dalam tafsir yang ditulis oleh Imam Ahmad Al-Masari mengenai sholat malam nisfu Sa'ban. Siapa yang sholat pada malam ini, maksudnya malam nisfu Sa'ban 100 rakaat, maka Allah akan mengutus kepadanya 100 malaikat. Tapi nggak kelihatan, kalau dikasih lihat pingsan, nggak kuat. Tapi itu apa? Malaikat 100 diutus oleh Allah. Disebutkan dalam keterangan hadis ini 30 memberi kabar gembira untuk orang tersebut bahwa dia menjadi penghuni surga. Ini yubasyiruna, jadi sudah dapat. Wasalasuna yu'amminahu, dan yang 30 lagi mengamankan atau juga bilang mengaminkan, membawa bahkan menjaga untuk menutup api neraka. Di malaikat utus seperti itu. Dan yang 30 lagi menolak, menjaga, membela orang tersebut dari petaka dalam kehidupan dunia. Karena dunia ini banyak ujian. Walaupun banyak ujian tapi bisa mengatasi. Kenapa? Itu banyak malaikatnya yang membantu. Walaupun tidak kelihatan tapi ada. Yakin tidak? Ya. Apalagi yang sudah dikasih ya, apa malaikat dari Allah. Mali yang nggak dikasih ya udah, akhirnya dapat juga malaikatnya. Sudah berapa tuh? 30 jadi sudah 90. Yang 10 lagi ditugaskan oleh Allah, disebutnya yadfa'una min maqayidi syaitan, membela, menjaga orang tersebut dari tipu daya setan.
Tadi sudah diterangkan musuh kita, ada setan, ada nafsu, ada dunia, ya ada hawa. Jadi hawa dan nafsu itu beda. Ya. Maka dengan sholat istighfar ini malaikat menjaga, membela. Ya begitu indah. Tidak ada kalau tidak belajar Torikoh. Walaupun kita pilih baca, tapi kalau gurunya maaf mengamalkan tidak mengamalkan, kita tidak mengamalkan. Ya, walaupun ada kitabnya, tapi karena dapat bimbingan Syekh Mursyid yang mengamalkan, walaupun kita tidak tahu kitabnya, tidak baca kitabnya, ya, tapi kita ikut kepada Syekh Mursyid. Dapat. Masya Allah. Jadi 100 malaikat. Ini sekali sholat. Jadi mungkin ibu bapak ada yang sudah 10 kali sholat. Berarti berapa? 1000. Makanya Abah menyebutnya orang-orang yang mengamalkan zikir ini rupanya manusia, tapi disebut ruhaninya malah. Kenapa bicara bersama malaikat? Kenapa? Malaikat itu cinta kepada yang wangi-wangi, kepada yang baik-baik, kepada yang indah-indah. Amalan yang sudah kita dapat, sudah kita raih, dan sudah kita bimbingkan, dan kita siap mengamalkan. Amalan yang tadi sudah disampaikan, iman, Islam, dan ihsan, karena itu memang sumber amalan. Disebutnya usulul a'mal salasah. Dasar-dasar amal ada 3. Pertama adalah al-aqwal, ucapan. Yang kedua al-af'al, perbuatan. Yang ketiga adalah tuma'niyatul musyahadah atau syuhud billah. Ketumakninahan, ketenangan hati melihat Allah. Ini 3. Jadi ucapan, perbuatan, dan hati. Jadi 3 ini harus 3-3-nya aktif. Yang akwal apa? Paling utama dari ucapan, semua ucapan yang ada di muka bumi, inilah yang kita diberikan oleh Syekh Mursyid, yaitu la ilaha itu rajanya. Keutamaan la ilaha illallah diukur dengan kalimat yang lain seperti keutamaan Allah dengan makhluk-makhluk Allah. Bagaimana membandingkannya? Tidak terukur dengan ukuran biasa. Keutamaan la ilaha illallah dengan kalimat yang lain seperti keutamaan Allah dengan makhluk-makhluk Allah. Alhamdulillah kita sudah ditanamkan, sudah memiliki itu. Yang kedua amal. Dari semua amal yang kita diberikan oleh Allah, tapi ada yang terbaik. Apa? Itulah sholat. Sholat, maka sholat walaupun qauli memang ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qauli, tapi terkenal paling banyak ada diri. Karena rukun paling banyak apa? Rukun fi'li. Diri, rukuk, iktidal, sujud, duduk, antara 2 sujud, tasyahud akhir, kemudian apa? Tumakninah. Paling banyak dari rukun sholat, yaitu adalah rukun fi'li. Inilah yang terbaik. Makanya salat istighfar itu adalah termasuk amal yang paling baik. Selain di situ ada aqwal yang paling baik, kita zikir, ya. Dan di situ juga ada tumakniyatul qulub, dia bisyuhudillah, ketenangan hati, selalu usaha, selalu lihat Allah. Inilah tumakninah, tenang, yang disebut dalam Al-Quran surah Al-28, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jadi tatma'innu itu bil mudhari'nya, tumakninah masdarnya. Itma'anna, ya, dari tom'anatnya, ya. Yutam'inu ini tumakninatan. Tumakninah di dalam sholat hanya pada 4: rukuk, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Itu ada tumakninahnya. Kalau yang lain tidak ada istilah tumakninah. Makanya ikhwan sholatnya harus ada tumakninahnya. Kata apa? Jangan sujud. Oh, namanya sujud. Ambil rukuk langsung sujud. Ngebut. Jadi harus ada tumakninah. Apa tumakninah? Disebut ya diam sejenak.
Itu waktu sholat saja ada tumakninah, tapi yang disebut tumakninatul qulub bi musyahadah atau bi syuhudillah tidak terbatas ruang dan waktu. Inilah zikir waktu. Dalam ibadah, di luar ibadah, dalam sholat, di luar sholat. Makanya disebut oleh Allah ala bizikrika tatma'innul qulub. Inilah. Tapi zikir yang mana? Itu tadi sudah disampaikan, yang ditahan, yang ditahan. HP yang hidup, yang diisi pulsa, yang tidak diisi kosong. Jadi kalau sholat, sholatnya kosong. Kalau sahur, sahurnya kosong. Kalau zakat, dari zakatnya juga kosong. Kalau haji umrah, haji umrahnya juga kosong. Seperti kita udah paling bagus, bukan biar tahu, biar sayang ini mahal, bukan untuk sombong. Kalau HP yang tidak diisi bisa saya dikatakan kosong, tapi kalau apa saja seperti kipas angin yang tidak hidup, apa namanya? Rongsokan. Mobil mati jadi rongsokan, AC mati rongsokan, jadi sholat hatinya mati rongsokan. Alhamdulillah, makanya kita ini sebenarnya rongsokan datang kepada Syekh Mursyid sudah didaur ulang, sudah diservis, sudah produktif kembali, sudah aktif kembali sebagaimana sedia kala dulu di alam zarah, karena kita dulunya suci, dulunya selalu zikir karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berzikir berarti sudah ada putusan Allah, yaitu adalah Syekh Mursyid sekarang menjadi putusan Allah untuk kita, karena yang menyampaikan ini adalah Syekh Mursyid agar kita pulang kepada Allah. Inilah ibadah dasarnya 3 pokok. Paling komplit itulah salat, karena waktu salat yang itu ada qauli, ada fi'li, ada qauli. Tapi kalau qauli tidak ditanamkan, tidak ditanamkan, yang aktif hanya rukun qauli, rukun fi'li, qaulinya kosong. Berarti kalau seperti tripod ini kakinya 3, sekarang satunya diambil, kira-kira gimana? Tidak. Kalau yang tukang ngambil jangkrik kakinya copot satu, apa namanya kalau dikeluarin? Tinggi. Kalau di Jakarta bilangnya pipa, kakinya patah, jadi ya sudah tidak laku lagi. Jadi kipas. Maka ibadah yang tidak ada itunya seperti itu. Agama tadi ada Islam, ada iman, tapi tidak ada ihsan, sama. Budget banyak 3, diambil 1, bisa narik. Jangan narik orang, narik dirinya juga gak bisa. Apabila orang beragama hanya Islam dan iman, bagaimana dia bisa narik orang? Narik dirinya saja juga gak bisa. Bagaimana menarik orang? Bagaimana mengajak orang? Seandainya dia mengajak orang tetap itu tidak sempurna. Makanya kita harus bersyukur. Makanya Allah itu disebut kamil itu begitu, sempurna. Yang memberikan gerakan orang keke-keke, Profesor Muhammad Farhan, Syekh Muhammad Farhan Al-Kamil. Makanya saya dari dulu Abang Al-Kamil juga mengambil. Kenapa? Karena beda. Kalau menurut saya seperti Nabi dengan Rasul, Nabi juga kamil, tapi untuk dirinya, tapi tidak bisa untuk orang lain. Kalau Rasul sudah kamil juga mukamil, untuk beliau sempurna dan bisa menyempurnakan orang. Wali biasa kamil, tapi untuk dirinya tidak bisa ngajak orang lain, tidak bisa membimbingkan orang lain. Tapi kalau Syekh Mursyid sudah kamil dan mukamil, ini namanya pewaris Rasul. Jadi bisa menyempurnakan orang lain selain dia sudah sempurna. Jadi warasahnya bukan dari anbiya, tentunya dari mursalin, dari para rasul.
Ya, makanya definisi Nabi dan Rasul itu beda. Ya, kalau Nabi untuk dirinya sendiri, kalau Rasul untuk dirinya dan untuk ngajak orang. Makanya disebutnya maknanya Nabi. Musik juga begitu musik. Alhamdulillah kita beruntung. Makanya yang berikan nama Al-Amin Al-Abu dari Profesor cicitnya Tuan Abdul Qadir Jailani itu Rasulullah. Bukan sembarangan. Ya, kita bersyukur. Ya, kenapa? Ya, Allah kami begitu gambarannya. Jadi selain beliau sempurna, bukan bisa mengajak orang lain menjadi sempurna. Kita ini banyak kekurangan. Alhamdulillah kita sudah disempurnakan. Islam kita dulu lemah, begitu kita bikin menjadi sempurna. Iman kita dulu lemah, begitu kita bikin menjadi sempurna. Ihsan kita juga apalagi dulu kita katakan di bahasa gempor. Ya. Kipas copot satu, ya bahasa kita rusak, ya maka kita disempurnakan. Inilah dengan zikir maka disebut untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita. Siapa orang yang tidak ada kekurangan ini? Tidak ada kecuali Nabi, Rasul istilahnya, Anbiya, Rasul. Karena apa? Maksud para Nabi, para Rasul. Ya, makanya belajar kalimah, belajar tasawuf itu para senior bukunya berdoain. Ya, kenapa? Ya, li'anna la yahlu ahadun min aibin aw maradi qalbin ila al-anbiya alaihi wassalam. Karena tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang hatinya bersih dari penyakit hati. Kecuali para nabi, kan kalau nabi bermaksud sudah terpelihara dari dosa. Jadi kita semua orang nabi saja tahu ini. Jangan juga bahasa ahli Quran habis ya. Oh sudah bersih hatinya. Tidak. Bagaimana Profesor Kriani? Ahli tafsir, ahli kitab semuanya. Tapi perlu emosi. Beliau juga sudah menerangkan dulu. Kenapa ada orang sholat pakai suling, tapi juga ada yang sholat pakai kayu. Sholat pakai kayu. Kenapa? Karena baca kitabnya bil ma'rifat jadinya bil mikrofah, ada titik bolong dimakan kan titik kitabnya. Jadi salah baca, bukannya bil ma'rifat tapi bil mikrofah. Tidak sah sholat kecuali dengan ma'rifat, artinya begitu. Dan ada titiknya jadi bil mikrofah. Itu perlunya kata beliau apa? Perlunya jadi ma'rifat bukannya mikrofah. Ma'rifat itu bukan ucapan. Kalau orang bilang sering kembali habis kita terima marifat atau ahli nulis kitab tulisan kitab yang makrifat terus ya tidak makrifat. Karena makrifat itu disebut yang afalul qulub. Makrifat adalah kerjaan hati. Apa kerjaannya? Inilah hati ini maha baca makrifat yang ini. Alhamdulillah kita sudah diberikan. Ya. Tidak mudah, ya. Tapi juga tidak sulit karena kita sudah dapat. Tapi bagi orang yang tidak mau kan tidak mudah. Kenapa? Tidak mau apa sesuatu yang bersih, berat. Ya sudah, kalau tidak mau, ya namanya tidak mau. Maka kalau tidak mau bisa dipaksa. Mungkin juga begitu. Alhamdulillah. Bapak Ibu dan Bapak sekalian, kita semua sudah mendapatkan dari rukun atau dasar-dasar amal semuanya menjadi sempurna. Yang terbaik itulah la ilaha illallah. Dari seluruh perbuatan salat, makanya kita paling banyak di dalam kegiatan bersaudara ya adalah zikir dan salat. Betul tidak? Tidak banyak saum, tidak banyak puasa. Alhamdulillah saya juga nggak lupa dengan puasa. Biasanya dulu puasa kalau kita khususnya bulan Rajab atau bulan Muharram, saya dengan syukur dari dulu tuh udah biasa puasa dari anak-anak. Tapi begitu sama Abah harus menghadiri, Abah juga puasa, tapi sejam-sejam. Artinya apa? Lebaran, ya udah, pokoknya kalau menghadiri Lebaran, ikut semua sih. Jangan, mau saya juga niat. Lebay. Orang yang puasa walaupun Muharram jangan tanggal 10-nya Tuhan dia dari tanggal 1 sampai 10 roti, maaf itu tidak bisa menghapus sifat-sifat buruk, tidak bisa membersihkan hati.
Kenapa? Saya sadar itu, makanya Abah bilang Abah juga puasa tapi sejam-sejam. Maka, oh iya Pak, lebaran. Ikut saja. Walaupun saya pikir ada yang bilang boleh buka puasa sunnah, ada yang bilang tidak. Pakai ada yang boleh. Kenapa? Ikut yang lebih bagus. Kenapa? Ikut. Walaupun buka kelihatannya, tapi ininya puasa. Itu alhamdulillah ya, kita semua seperti sahabat biasanya kalau dulu di puasa 1, 2, 3, tapi sekarang sama Abah lebaran terus. Kerajaan dulu juga puasa, bahkan kita sering nyambung. Ya kata Abah, udah satu aja. Kemis pertama, malam Jumat pertama, akur. Masya Allah, inilah musik. Sudah. Kenapa sudah ada inilah yang membersihkan hati kita. Walaupun kita bertahan, tidak bisa membersihkan hati. Ya. Bapak Ibu Iman atas kalian ini saja. Ya. Mohon maaf bila kurang silakan. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Bagaimana beliau istiqomah dan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli